Om, kata-kata Om. Kapan kita kemana? Om, kata-kata Om. Kata-kata Om. Adiputro, mantap. Oke. Om, kata-kata Om. Kata-kata ini Om. Yang muda yang perkasa. Muda harus perkasa. Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Iya teman-teman, di video kali ini kita akan mereview armada terbaru dari PO Muda Perkasa. Iya, sesuai dengan namanya ya, bis ini nanti akan terlihat sangat perkasa ya, warna coklat muda ya. Ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, ada kombinasi coklat tuanya sedikit. Tapi sebelum kita lihat unitnya, kita lihat dulu ya teman-teman, ada bis apa aja nih di ruang finishing Karoseri Adiputro pada sore hari ini. Sekarang tanggal 4 Juni 2024 ya, tepatnya di hari Selasa. Kita akan memulai dengan ini, tronton teman-teman. Tronton milik PO TAM ya. Ini Jetbus 5 SHD double glass. Dan teman-teman, kalau kita berbicara tentang PO TAM, pasti ya ada ciri khas livery ya. Liverynya itu di bagian belakang ada logo ya, yang mirip dengan logo dari sasis yang dipakai. Nah, jadi kalau misalnya sasisnya Scania, Mercy, Hino, nanti akan beda-beda logo yang ada di liverynya itu. Oke, kita lanjut ke sebelahnya teman-teman. Di sini ada satu PO yang alhamdulillah ya sampai saat ini untuk bis medium dan bis besarnya ini menggunakan karoseri Adiputro semua nih teman-teman ya, yaitu PO Sima Perkasa. Ini mungkin big bus keberapa ya? Ketiga apa keempat ya kalau aku nggak salah ya teman-teman ya. Dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD. Sasisnya Hino RM 280 ABS teman-teman. Kemudian di sini kita akan lanjut ya, kita bisa lihat di sebelahnya ada PO Oki Trans. Nah ini kuning-kuning ya, tinggi kelihatannya dengan menggunakan bodi Jetbus 5 SHD double glass. Sasisnya Hino RM 280 ABS teman-teman ya. Kemudian kita lihat di sini ada dua unit dengan menggunakan warna putih ya, sama-sama Jetbus 5 SHD Hino RM 280 ABS ya. Yang satu ini PO Terracotta Luxury Bus. Aku suka banget sama permainan warnanya ya. Ada warna goldnya, warna merahnya ya. Ini juga bukan rilisan pertama ya dari PO Terracotta. Waktu itu sudah sempat rilis, tapi sayangnya pas rilis, pas aku lagi ada di pameran Buzzworld teman-teman. Jadi nggak keliput gitu ya untuk rilisan pertamanya. Dan alhamdulillah ada rilisan lagi PO Terracotta. Oke. Di sebelahnya di sini kita bisa lihat ada PO Mivanda Trans. Putih juga, kalau yang ini konfigurasi kursinya 23 dan insya Allah akan dirilis besok ya teman-teman, di hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Nah ini dia teman-teman, bis yang akan kita review di video kali ini, PO Muda Perkasa. Ini sebenarnya ada dua unit ya teman-teman ya, tapi yang lagi terparkir di sini hanya ada satu unit. Satu unitnya lagi ada di sebelah teman-teman, karena memang di sini lagi overload. Jadi harus ada yang diungsikan ke sebelah dulu ya. Oke, seperti apa detail-detailnya mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interior. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman. Supaya teman-teman tuh selalu up to date ya, ada bis terbaru apa aja sih di Karoseri Adiputro. Oke? Sungguh ketampanan ini benar-benar menyiksa. Makin lama makin banyak yang tergila-gila padaku. Yang muda yang perkasa. Muda harus perkasa. Dari samping, dari mana-mana aku tetap tampan. Lagi tampan, memang lagi tampan. Tampan tampan gitu, aku masih gak mau. Emang aku cantik, aku benar-benar cantik. Nah teman-teman, ini dia bagian depannya.
Bis ini dua-duanya menggunakan bodi Jetboost 5 HDD double glass, teman-teman, dengan sasis terbaru dari Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz OH 1626 transmisi manual Euro 4 yang tentunya sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi udara dan ada fitur anti-lock braking system. Jadi ketika teman-teman naikin bis terbarunya ini, teman-teman akan dapat nyamannya dan dapat amannya juga, teman-teman ya. Wah, lengkap banget. Dan semuanya itu ya dibalut dalam bodi yang keren dan livery yang menarik ya. Ini ada perpaduan warna coklat muda atau mungkin warna krem gitu ya. Di bawahnya ini coklat yang lebih tua, tapi agak ke arah gold, ke arah kuning gitu ya. Ini perpaduan yang baru pertama kali aku lihat. Dan ini benar-benar menyatu dengan harmonis ya dari Jetbus 5 series yang tampilannya itu benar-benar simple tapi futuristik, teman-teman. Ya, kita semua sudah hafal ya dengan bentuk yang simple, LED-nya memanjang dari ujung kiri sampai ujung kanan ya. Di bagian bawah sini ada 3 buah lampu bilet. Yang paling bawah sebagai lampu fog lamp, yang di tengah sebagai lampu jarak dekat, dan yang di atas sebagai lampu jarak jauh. Dan kalau kita lihat lagi, seperti biasa, ada stiker TAF Kotinol yang merupakan sistem anti karat yang dipakai di semua produk karoseri Adi Putro. Jadi ini udah jadi stiker kesayangan kita ya, teman-teman ya. Terus kalau kita lihat di atasnya, di sini ada topi atau bandonya. Ya, di Jetbus 5 series double glass edition ya, sampai double decker pun bandonya ini tipis dan melengkung ke arah bawah ya. Jadi benar-benar bisa memaksimalkan visibilitas atau pandangan kita. Kita lanjut, teman-teman, di sebelah sini. Wah, ini ya, warnanya tuh detil-detil banget. Kemudian kita lihat, wow, begitu kita buka ya, langsung tuh nuansa mewahnya dapat banget ya dengan ABS warna chrome. Kemudian di dashboardnya di sini ada wood panel dengan finishing yang glossy, ada pegangan tangan ya, ada tempat untuk naruh botol, untuk helper atau kernet. Wes, pokoknya udah elegan ya. Dan ini juga pasti bakal disukain banget sama tour leader nih, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini dia modelnya yang dipisah. Jadi bangku tour leadernya ini ada jarak antara bangku tour leader dengan bangku connect. Nah, ini buat yang cewek, tour leadernya pasti suka nih sama unit ini. Luar biasa. Oke, ini custom ya, teman-teman. Jadi ketika pembuatan SPK, silakan teman-teman sampaikan bahwa kursi tour leadernya harus dipisah gitu. Jangan digabung sama kursi kernet. Kita lanjut, teman-teman. Logo Mercedes-Benz, kemudian di sini tempat pengisian bahan bakar ya. Di sini ada nama PO-nya, PO Muda Perkasa Executive Class. Nah, kita lihat bagasinya, teman-teman ya. Di sini bagasinya ada 3 ruang. Ini ruang yang pertama. Kemudian ini ruang yang kedua. Di sebelah sini, diangkatnya mudah banget ya, ringan gitu. Bahkan mungkin ibu-ibu atau anak-anak cewek gitu ya, bisa juga nih. Oke, nah ini bagasinya tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, alias bagasi space frame. Nah, kenapa bisa bagasi space frame? Karena sasisnya ini adalah sasis modular ya, teman-teman. Jadi awalnya pendek ya, kemudian ketika akan dipasangkan bodi, ini dipisah, dipotong ya. Nah, ketika dipotong, ini ada ruang. Ruang inilah yang menjadikannya bagasi space frame. Oke, dan karena ini bodi HDD, jadi belum bisa ya untuk masukin motor secara utuh. Ya bisa, tapi harus dicopot bannya atau dicopot stangnya gitu ya. Tapi tenang aja, karena ini bis pariwisata dan bagasinya space frame, jadi teman-teman bisa masukin semua barang-barang teman-teman ke bagasi ini tanpa mengganggu kenyamanannya. Jadi walaupun bagasinya penuh, berat ya, bisnya nggak akan limbung-limbung gitu, bisa tetap berjalan dengan stabil. Enak banget nggak tuh, teman-teman? Apalagi juga di bis ini sudah pakai suspensi udara, nggak ada lagi yang namanya kreket. Yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan. Kemudian ini ciri khas untuk bodi HDD ya.
nggak ada bagasi kabin di sini karena memang posisinya kabinnya ya pas di sini ya. Kalau MHD ini di atasnya. Kurang lebih seperti ini. Tapi secara overall dimensi, kalau dilihat dari luar, HDD dan MHD sama persis teman-teman ya. Tingginya 3,75 meter. Dengan sasis ini, panjangnya sama-sama 12 meter. Dan lebarnya juga sama-sama 2,5 meter teman-teman. Oke, ini kalian bisa lihat ya. Ada detail dari bagian liverinya nih teman-teman. Ini kita bisa lihat huruf M ya. Dan di sini huruf P. Nah, ini bidang yang dihasilkan dari warna merah ini ya di dalamnya. Ini membentuk huruf MP yang melambangkan inisial nama PO-nya nih, yaitu Muda Perkasa. Wow, semakin kesini semakin mempunyai nilai seni ya livery bis zaman sekarang, dan tentunya fungsional karena ini adalah sebagai satu bentuk identitas tersendiri alias bisa menjadi ciri khas teman-teman. Keren banget ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Tadi aku nyebutin ada kata-kata Euro 4 gitu ya. Nah, Euro 4 ini adalah standar emisi bisnya. Kenapa bisa standar emisi Euro 4 gitu ya? Karena ada ini teman-teman. Ini adalah tangki AdBlue, dan AdBlue ini adalah cairan aditif yang terdiri dari urea dan air purifikasi. Si AdBlue ini bekerja dengan sistem yang namanya SCR teman-teman, alias Selective Catalytic Reduction. Jadi cara kerjanya, si AdBlue ini akan disemprotkan gini. Disemprotkan ke gas hasil pembakaran mesinnya. Kemudian ketika disemprotkan, si urea dari AdBlue ini akan berubah menjadi amonia. Amonianya akan mengubah NOx, kadar yang berbahaya bagi lingkungan, menjadi nitrogen dan air. Makanya bisa mencapai standar emisi Euro 4 berkat adanya AdBlue. Tapi kalau Euro 4 yang di Hino RM itu nggak ada AdBlue ya, karena dia bukan pakai sistem SCR, melainkan EGR. Apa itu EGR? Silakan teman-teman search di pencarian YouTube ya. Karena udah dijelaskan juga sih dari banyak orang ya perbedaannya Euro 4 EGR dan SCR. Kemudian kita lihat ini pintu belakangnya, dia pakai model full sampai atas, jadi nggak perlu takut kejedot gitu ya. Dan full LED juga teman-teman, jadi terang dan lebih safety. Kita lanjut ke belakang di sini. Nah, kalau kita lihat ke belakang ya, wow, ada kamera parkir, sensor parkir, diffuser, pelindung bumper, dan di sini mesinnya teman-teman. Hup, ini dia ya. Mesinnya menggunakan mesin Mercedes-Benz dengan tipe OM 906LA Euro 4. Jadi, yes, dengan kita menyewa bis ini berarti kita menjadi sosok penyelamat lingkungan ya, karena lebih ramah lingkungan lagi nih teman-teman. Nah, terus teman-teman lihat deh, di sini tuh juga ada aksen M dan P-nya ya dari livery-nya. Jadi benar-benar menandakan inisial Muda Perkasa. Gokil sih ini livery-nya teman-teman. Kemudian, oh ya, ini belum 100% selesai ya. Jadi kita masih ngecek-ngecek, dan kebetulan ini kita mendapatkan error di bagian lampu. Nanti akan kita ganti teman-teman. Tenang aja ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada pintu belakang, dan ini digunakan sebagai pintu darurat ya teman-teman. Jadi bukan untuk akses keluar masuk, untuk keadaan darurat. Contohnya pada saat evakuasi ya, dan lain sebagainya. Oke, kita udah puas banget ngelihat bagian eksteriornya karena ada error ya di lampu belakang. Kita nanti akan pindahkan dulu bisnya, baru deh kita review bagian interiornya. Oke teman-teman, let's go, kita lihat bisnya pindah kemana ya. Nah, teman-teman, ini dia interior dari armada terbaru milik PO Muda Perkasa. Seperti yang bisa teman-teman lihat tadi ya, jadi bangku tour leadernya itu bisa dilipat dan bisa untuk akses keluar masuk kita. Dan pasti teman-teman akan sepakat bahwa
ini mewah banget ya teman-teman. Kita bisa lihat nih dari bagian atas ya, lightingnya dengan DNA interior khas dari Z45 series dengan warna warm white, ditambah dengan ABS yang warna krem. Ini benar-benar sangat terasa ya mewahnya, dan mewahnya itu juga dipadukan dengan nih kelegaan ya. Jadi leluasa banget, kepala kita nggak perlu takut kejedot ke bagian atas maupun ke samping. Yes, kalau HDD ini akan lebih luas lagi ya jaraknya antara kepala kita dengan atap bisnya. Kalau MHD sedikit lebih naik teman-teman, seperti itu. Kemudian gimana untuk fasilitasnya? Tenang aja teman-teman ya, di sini fasilitasnya udah lengkap banget loh. Kita mulai dari fasilitas keamanan, karena keamanan yang paling utama untuk kita. Jadi di samping bangku driver, teman-teman akan menemukan APAR. Ya, teman-teman pasti tahu ya kepanjangan dari APAR. Benar banget teman-teman, alat pemadam api ringan. Kemudian teman-teman bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara dua kaca samping. Kemudian di atasku di sini ada jendela darurat di bagian depan dan di bagian belakang. Serta yang terakhir ada pintu darurat ya teman-teman yang terletak di baris kanan paling belakang. Terus gimana dengan fasilitas hiburannya? Tenang aja ya teman-teman. Di sini udah lengkap banget nih. Nih, di sampingku ya ada dom atau rumah TV yang ukurannya, waduh, ini gede banget sih asli. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, begitu ku buka, yes, ini langsung menampilkan video ya, dan ini dikontrol melalui double din head unit yang ada di bagian dashboard. Nah, kita akan coba play videonya ya teman-teman, karena ini lagi di pause. Jadi kita bisa sambil lihat nih teman-teman. Nah, tuh, bisa dikontrol ya. Nah, ini contohnya nih teman-teman. Wah, kita bisa menikmati hiburan dengan jelas melalui TV yang ada di sini. Dan ini juga sudah terintegrasi dengan Android ya teman-teman. Jadi bisa buat nonton YouTube, nonton Netflix ya, buat karaokean, dihubungkan ke HP teman-teman melalui Bluetooth yang ada di double din head unitnya. Itu juga bisa banget loh teman-teman. Jadi udah benar-benar lengkap fiturnya. Kita tutup lagi. Oh, kita pause dulu aja ya teman-teman. Hup. Hup. Nah, sangat mudah ya karena sistemnya touchscreen alias layar sentuh. Jangan lupa ditutup supaya nggak kejedot. Ya, tutupnya juga pelan-pelan aja ya. Nggak usah digebrak gitu teman-teman. Oke, kemudian kalau sudah ada TV pasti ada speaker ya yang terletak dari ujung depan, bagian atas dan bagian bawah sampai ke ujung belakangnya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada TV. Aku ngeliat bracket TV, jadi bilangnya TV teman-teman ya. Ada kursi buatan Aldila. Ini konfigurasinya dua-dua ya teman-teman. Jadi ukurannya cukup tebal, cukup lebar juga. Walaupun demikian tetap gangnya ini leluasa ya untuk kita keluar masuk, bahkan saat berpapasan itu juga bisa teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bagasi kabinnya pakai penutup ya, dan ini bisa dibuka atau ditutup pakai satu tangan aja loh. Nah, seperti ini contohnya. Jadi sangat ringan ya teman-teman dan sangat mudah. Oke, silakan lihat jempolnya masuk ke sini, kemudian tekuk jempolnya, kemudian diangkat. Yes, ini nggak perlu effort yang besar, tapi ya ini tetap bisa rapat. Nah, inilah benefitnya teman-teman. Kemudian kalau di bagian sini, ini ada kotak untuk pengaturan mikrofon wireless ya. Jadi bisa karaokean, bisa ngaji gitu ya. Mungkin siapa tahu mau dapat pahala sambil ngetrip, itu bisa banget. Nah, sekarang seperti apa bagian tengah ke arah belakangnya? Yuk, cus kita langsung ke bagian belakang. Let's go. Nah, teman-teman, ini dia bagian tengah ke arah belakang. Ada TV. Ini TV-nya ukuran 24 inci ya, teman-teman. Dan sama-sama sudah terintegrasi dengan Android. Ya, jadi bisa nonton YouTube, ya, nonton Netflix. Wah, kalau duduk di belakang nih,
nggak perlu nyesel ya, karena TV-nya bisa buat ditonton dari area sini sampai ke paling belakang, teman-teman ya. Di atas, di sini ada jendela darurat, kemudian kita bisa lihat ada pintu darurat di baris kanan ini, dan kita bisa lihat juga di sini bagasi kabinnya sampai ke belakang ya, teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman bisa naruh tas ya, yang ukurannya cukup kecil di bagasi kabin ini. Oke, seperti ini bagian kanan ya, kita bisa tutup. Kemudian ini bagian kiri, kita bisa buka dan kita bisa tutup. Terus untuk bagian belakang, nah ini teman-teman bisa lihat ada 6 bangku di sini yang ukurannya relatif lebih kecil daripada yang di depan ya. Dan kalau teman-teman ternyata dapatnya duduk di sini atau suka duduk di sini ya, ini bisa tertopang dengan sangat baik ya, postur tubuh kita jadi benar-benar nyaman ya, nggak perlu ragu lagi, nggak perlu khawatir kalau teman-teman pengen duduk di sini. Yes, teman-teman, biasanya kalau teman-teman suka duduk di paling belakang, ini teman-teman termasuk orang yang paling heboh ya saat perjalanan dan selalu meramaikan perjalanan. Kalau aku sih lebih suka duduk di depan, teman-teman. Seperti apa rasanya duduk di depan? Yuk kita coba lihat di bagian depan. Wah, enak banget ya teman-teman. Ini sih naik bis ini kemanapun ya, ke Bali, ke Jakarta, asli akan nyaman banget. Yes, ini dia teman-teman, tampak depannya. Jadi kalau kita duduk di kursi paling depan ya, kita bisa lihat nggak ada selendang yang menghalangi, kemudian topinya posisinya juga turun ke bawah, jadi kita bisa melihat ke arah depan lewat kaca bagian atasnya. Terus kita lihat di atas, wah ini spot yang paling estetik ya dari interior JetBus 5 series. Teman-teman bisa lihat ada 2 unit USB port charger tipe A di sini. Dan di sini aku mau ingetin ya teman-teman, USB port charger hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Kalau ngecas TWS masih boleh ya, ngecas smartwatch masih boleh ya. Tapi nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya di sini ada 2 tombol ya untuk nyalain lampu baca. Jadi berguna banget nih kalau misalnya teman-teman mau baca buku malam-malam atau mau ngambil barang yang terjatuh atau sambil merogoh isi tas teman-teman ya, silakan aja nyalain lampu bacanya. Kemudian di sampingnya ada louver AC. Ini bisa kita arahkan ya teman-teman, hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya supaya kita nggak ngerasa terlalu dingin. Ini bisa banget ya, tinggal diputer-puter aja bagian sini. Ini sangat mudah ya teman-teman, diputer bagian sini yang seperti gerigi ini ya teman-teman. Nih, sangat mudah. Dan tak lupa di bagian pinggirnya ada ambient lights dengan emboss logo Adiputro dan ada garnish chrome. Terus di bagian sini ada ambient lights lagi nih ya teman-teman. Ini motif V ya, yang diambil dari angka 5 yang berarti JetBus 5 series tentunya teman-teman. Teman-teman bayangin ya kalau teman-teman lagi naik bis ini, kemudian ambient lights ini ya yang berfungsi sebagai lampu tidur ini dinyalakan. Wow, teman-teman akan ngerasa kayak ada di hotel bintang 5 ya, bukan kayak ada di dalam bis nih. Asli teman-teman, mewah banget ya. Apalagi ini komposisi warnanya harmonis ya, ada warna krem, hitam, coklat di bagian gorden, di bagian kursinya juga coklat, kursinya ergonomis ya, buatan Aldila, konfigurasi 2-2, ada armrest, ada fitur reclining seat. Jadi ini bisa direbahkan ke belakang ya teman-teman, dan caranya pun gampang loh. Teman-teman tinggal tekan aja warna merah yang ada di bagian sini ya, kalau teman-teman duduk tigang. Kemudian dorong badan teman-teman ke belakang. Dan inilah posisi yang paling merebah. Wah, nyaman ya. Kalau kita mau kembalikan ke posisi semula, tinggal tekan aja yang merah. Kemudian dia akan kembali dengan sendirinya. Kemudian kalau teman-teman duduknya di pinggir kaca, silakan teman-teman tarik tuas ya, yang warna merah keorenan di sini, tarik ke belakang sambil dorong badan teman-teman. Sama seperti tadi. Yang bedanya hanya di sini tombol, di sini tuas. Oke, teman-teman, gimana? Kita udah puas banget nge-review
unitnya dari bagian eksterior sampai dengan bagian interior. Terima kasih banyak untuk PO Muda Perkasa atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adi Putro untuk 2 unit terbarunya teman-teman ya. Jetbus 5 HDD Double Glass, sasis Mercedes-Benz OH 1626 transmisi manual Euro 4. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya tentunya dengan bis-bis buatan Karoseri Adi Putro. Dan yang paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adi Putro ya teman-teman.